Halo, selamat senja teman-teman. Kali ini di episode perdana Posisi. Apa itu Posisi? Podcast seputar demokrasi dan hak asasi yang kali ini dipandu oleh gue, Andi Komara alias Akom. Di podcast ini kita akan bicara soal isu-isu terkini terkait demokrasi dan hak asasi. Nah, podcast ini diselenggarakan oleh LBH Jakarta. Nah, kali ini apa sih yang mau kita omongin? Nah, mungkin teman-teman udah baca di Twitter, di Instagram ada yang namanya RUU Halu. Apa itu? Soal RUU ketahanan keluarga. Nah, buat kalian-kalian nih yang lagi jomblo, yang mau bangun keluarga, terus ada nih denger undang-undang ketahanan keluarga yang katanya itu mempersulit kalian pas berkeluarga. Aduh ya, kasihan ya, udah jomblo, sorry gua sih enggak ya, udah jomblo mau berkeluarga dipersusah. Kali ini kita sudah kehadiran narasumber, yaitu ada Kakak Citra, pengacara publik LBH Jakarta yang memang concern di RUU ketahanan keluarga. Yuk kita dalemin, tanya-tanya ke Kak Citra soal RUU Halu ini. Halo Kak Citra, apa kabar? Halo Andi Komara. Oh, panggil aja Akom, itu santai aja. Nah Kak, ini di jagat dunia maya ini kan kita lagi rame-rame, sebelumnya Omnibus Law, kali ini ada RUU Halu. Oh ya, anak muda ya kan, RUU ketahanan keluarga. Nah, emang kalau secara garis besar nih Kak, apa sih masalah dari RUU ketahanan keluarga ini Kak? RUU Halu. Ini kenapa sih bisa halu kayak gini? Nah, mungkin ada kalau anak-anak Islam nih kayak asbabun nuzul atau apa sih Kak latar belakang kok bisa muncul RUU ketahanan keluarga? Coba mungkin Kak Citra bisa ceritakan ke teman-teman semua. Oke, pengen cerita soal iklim atau orientasi pemerintah sekarang ini. Kita tentu dengan adanya RUU Halu pasti nggak akan lupa ya sama bukan wacana sih, bahkan udah masuk dalam prolegnas soal Omnibus Law atau salah satunya yang paling keras mendapat kecaman itu RUU Cilaka. Nah, ini membuktikan kalau sekarang ini orientasi pemerintah ini fokusnya mau menempatkan manusia dan lingkungan atau alam itu hanya sebagai barang dagangan untuk alasannya menarik investasi. Nah, salah satunya si RUU Cilaka ini. RUU Cilaka ini dalam draftnya menyangkal eksistensi dari buruh perempuan. Ini sejalan dengan tujuannya adalah untuk mengeksploitasi buruh. Nah, kemudian dengan eksistensi buruh perempuan di dalam ruang publik sebagai pekerja itu kemudian dihilangkan. Nah, masuklah si RUU Halu atau ketahanan keluarga ini yang tujuannya adalah untuk melegitimasi domestifikasi perempuan. Apa sih maksudnya domestifikasi perempuan? Itu maksudnya merumahkan kembali perempuan. Jadi perempuan itu tidak diberi peran untuk berperan di ranah publik. Nah, jadi kalau misalnya RUU Halu atau substansinya ini lolos, kemudian juga RUU Cilaka lolos, maka perempuan itu akan terus mengalami ketidakadilan gender. Nah, secara struktural, kenapa? Karena pelaku utamanya adalah negara. Itu kira-kira yang menjadi iklim atau melatar belakang atau orientasi pemerintah saat ini. Wow, bisa bayangin teman-teman, rancangan undang-undang yang harusnya negara buat untuk mensejahterakan rakyat malah ternyata bikin ketidakadilan ya Kak ya. Nah, kita itu kan latar belakang kenapa RUU ketahanan keluarga ini lahir. Nah, kalau Kakak bisa sebutin nggak sih sebenarnya, nanti setelah kakak sebutin nanti kita bisa rinci per masalah-masalah di RUU ketahanan keluarga apa aja sih Kak, nanti kita baru setelah kakak sebutin kita rinciin bareng-bareng nggak? Oke, Citra aja ya, Mas Akom ya. Ya, Citra. Oke, pertama yang paling jelas adalah RUU Halu ini mau menghilangkan tanggung jawab negara atas pemenuhan hak. Jadi RUU Halu ini dirancang supaya kemudian keluarga yang menjadi pihak paling bertanggung jawab untuk memenuhi hak-haknya. Misal hak ekonomi, hak sosial, dan budaya kan jelas dalam pasal-pasal di RUU Halu itu urusan pangan, kesehatan, pendidikan, rumah yang layak itu harus tanggung jawab keluarga. Padahal sebetulnya secara hak itu adalah tanggung jawab negara. Nah, kemudian juga RUU Halu ini menutup mata atas persoalan hak ekonomi sosial budaya dari warga negara yang belum dipenuhi tersebut. Contohnya paling aneh itu
keluarga berkewajiban untuk atau orang tua berkewajiban untuk memisahkan kamar anak laki-laki dan perempuan. Ini suka aneh nih, beneran halu. Kenapa? Karena menutup mata bahwa kondisi ekonomi atau penghidupan layak masyarakat atau rakyat Indonesia sendiri tuh sama sekali belum terpenuhi. Negara abai atas ini. Nah, makanya jelas kenapa kemudian RUU Halu ini tujuannya sama dengan RUU Cilaka, karena tujuannya adalah sama-sama merampas ruang hidup rakyat. Gitu. Itu pertama. Teman-teman masih pengen membangun keluarga, kok malah jadi ngeri ya, kayak ini RUU ketahanan keluarga atau RUU membebani keluarga nih Kak. Ini banyak tadi Kakak bilang soal membebani keluarga, kayak pemisahan ruangan lah. Kalau yang tinggal di kontrakan gimana ya, kayak Kak Citra ya, terus semua dibebanin ke keluarga. Emang bener ini undang-undang nyusahin rakyat emang. Nah, gini Kak, kita masuk lagi, kita lebih rinci. Kan sebenarnya nih Kak Citra ya, kan banyak ya undang-undang saat ini sebelum RUU Halu ini muncul itu ngebahas soal keluarga, mulai dari undang-undang perkawinan, undang-undang soal anak, bahkan sampai undang-undang soal keluarga berencana. Lalu dengan udah ada undang-undang nih Kak, masih perlu nggak sih RUU ketahanan keluarga? Dia apakah sebenarnya dia malah menjadikan tumpang tindih dengan undang-undang lain nih Kak? Betul bukan tul mantul. Jadi si RUU Halu ini jelas dia overregulasi dan overlapping. Overlapping itu maksudnya tumpang tindih yang tadi jelasin. Nah, jadi di Indonesia itu sudah terlampau banyak regulasi yang mengatur soal urusan privat warga negara. Sebelum aku mau bilang soal udah diatur di mana aja. Nah, coba dipikirkan kira-kira dalam setiap tahunnya Indonesia itu punya kebijakan udah berapa banyak. Kalau misalnya kita hitung seluruh peraturan perundang-undangan yang eksis sampai sekarang di Indonesia mungkin udah ribuan. Nah, kira-kira kalau misalnya kita bilang peradaban itu maju, apakah perlu banyak peraturan seperti itu? Bukankah kemudian peraturan yang terlalu banyak akhirnya mengkungkung kebebasan dari warga negaranya sendiri? Nah, pun kalau misalnya ada peraturan, harusnya peraturan dirujuk pada tujuannya untuk melindungi warga negara, bukan kemudian membuat warga negara terampas haknya. Terutama tadi bukan RUU ketahanan keluarga kali ya, RUU memiskinkan keluarga. Iya. Gitu. Nah, soal overregulasi, kita tahu banget ya, ini bukan rahasia publik kalau misalnya pembentukan undang-undang atau peraturan perundang-undangan sampai ke peraturan-peraturan menteri atau peraturan apapun itu tentu beban anggaran akan terlalu besar. Nah, buat apa sih negara, pemerintah, wakil rakyat ini membuat peraturan yang terlalu banyak tapi juga ngabis-ngabisin anggaran mau dikemanain itu pajak kita. Nah, soal tadi overregulasi dan overlapping, jadi sebetulnya setelah kita cermati, kita baca ini berkali-kali si RUU Halu ini, ternyata isinya cuma comot-comot doang Kak Akom. Oh my god. Ya, jadi isinya itu cuma comot-comot undang-undang perkawinan dimasukin lagi, KHI atau kompilasi hukum Islam dimasukin lagi, undang-undang perlindungan anak dimasukin lagi, undang-undang narkotika, kesehatan, pornografi. Terus ngapain bikin undang-undang yang isinya cuma ngulang? Nah, itu ngabisin waktu dan ngabisin uang. Bentar Kak, ini kayak omnibus law yang tadi kan Cipta Lapangan Kerja, yang sekarang jadi Cipta Kerja. Ini kayak omnibus law ini dong Kak, soal keluarga, ya nggak sih Kak? Wow, jangan sampai ya kemudian keluarga pun diomnibusin, ya Allah, serem banget guys. Nah, tadi soal overlapping ini ya, jadi nggak cuma nyomot tuh dia. Salah satunya yang paling parah lagi, RUU Halu ini mau menghilangkan aspek pidana penelantaran anak. Jadi dalam undang-undang perlindungan anak kan sudah jelas diatur. Nah, kemudian ketika mengatur kembali dan dikurangi isinya, yaitu akhirnya memberikan kejelasan atas perlindungan terhadap anak. Begitu Kak Akom. Padahal di Undang-Undang Dasar aja anak miskin dan terlantar dipelihara negara. Iya, dipelihara miskin ya. Aduh. Dipelihara miskin ya, baik. Oke Kak, nah masalah lainnya, Kakak Citra juga tadi udah sebutin ada ketidakadilan gender. Apa sih Kak ketidakadilan gender tuh? Kan kayaknya kalau yang aku lihat ya kayak ini sama aja, sama-sama dikasihkan di undang-undang RUU ini, ayah atau suami, ibu atau istri sama-sama dikasih tanggung jawab nih Kak Citra. Terus di mana ketidakadilannya? Orang sama-sama masing-masing dikasih kok Kak. Coba Kakak. Oke, jadi
pertama kita harus sama-sama satu frekuensi dulu. Gender itu apa? Sederhananya gender itu adalah peran dalam masyarakat ya. Nah, jadi kita tahu bahwa budaya atau konstruksi dari sosial itu menempatkan peran gender itu tidak adil, terutama bagi perempuan. Nah, peran ini dibakukan melalui si konstruksi sosial ini. Seperti apa contohnya? Misal laki-laki didapuk sebagai kepala keluarga, pencari nafkah, dan kemudian dibebas tugaskan untuk mengurusi pekerjaan domestik. Sedangkan perempuan itu hanya kemudian diperboleh melakukan pekerjaan-pekerjaan domestik, dilarang untuk mengurusi ranah publik. Ini kan jelas bahwa ini tidak adil. Kenapa harus dibedakan berdasarkan gendernya? Nah, kemudian tidak hanya secara sosial, ketidakadilan gender ini juga dibakukan oleh negara dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Salah satu peraturan yang masih eksis itu ada namanya Undang-Undang Perkawinan, Kak. Meski sebenarnya sudah direvisi ya, udah direvisi tahun lalu kalau nggak salah, tapi hanya berkaitan soal usia perkawinan. Tetap soal posisi perempuan sebagai subordinat laki-laki masih ada dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut. Nah, kemudian kita juga menganggap kalau RUU Halu ini menjiplak zaman Orde Baru. Serem banget gak sih? Oh, yang suka-suka retro ini jelek ya guys? Oke, iya, menjiplak zaman Orde Baru itu kenapa? Karena kemudian ideologi ibuisme itu mau dihidupkan kembali. Apa sih ideologinya? Kayak berat banget, ibuisme, selamat hari ibu gitu kan. Jadi ideologi ini kemudian ideologi yang mensegregasi peran perempuan. Jadi perempuan ini hanya ditempatkan sebagai pelayan suami, anak, masyarakat, dan negara. Nah, RUU Halu ini jelas kemudian mengatur membangunkan peran perempuan hanya mengurusi urusan rumah tangga, melayani dan memperlakukan, jangan kaget ya, memperlakukan hak suami dan anak sesuai norma agama dan sosial. Apa? Ada hak suami sesuai norma agama. Nah, kira-kira nih teman-teman pikirkan sendiri seperti apa. Nah, itu hanya perempuan yang punya tanggung jawab untuk mengurusi rumah tangga. Laki-laki dibebas tugaskan. Kira-kira ini adil atau tidak? Nih buat teman-teman perempuan dimanapun berada. Ngeri-ngeri sedap ya teman-teman. Iya, ketidakadilan gender tuh tadi gak cuma soal domestifikasi atau merumahkan perempuan. Nah, selain subordinasi dan domestifikasi perempuan, negara ini akan terus menjadi pelaku kekerasan struktural, Kak, bagi korban perempuan. Serem banget. Nah, sebelum adanya nih si RUU Halu ini, negara aja udah jadi pelaku kekerasan struktural, apalagi misalnya sudah jadi. Nah, tanpa RUU Halu ini udah banyak banget kasus kekerasan yang terjadi terhadap perempuan. Kekerasan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan dalam pacaran. Tapi yang jomblo nggak ngerasain. Maaf Kak. Kekerasan dalam rumah tangga juga banyak sekali ya, Kak, bentuknya. Ada kekerasan ekonomi, ada kekerasan psikis, ada kekerasan fisik. Wow, itu banyak banget dan itu masih terus-menerus eksis sampai hari ini. Nah, buktinya apa? Salah satu yang menunjang bukti adalah laporan dari Komnas Perempuan tahun 2018. Tercatat 406.178 kasus yang terjadi. Catat teman-teman. Ini kasus kalau tercatat bukan berarti nggak ada lagi ya, Kak. Bukan berarti cuma 406 final, oh enggak. Yang nggak kecatat lebih banyak nih kayaknya. Lebih banyak karena kita juga percaya kalau dimanapun berada masih banyak perempuan korban kekerasan yang sedang berjuang di tengah stigma masyarakat. Jadi perempuan akhirnya atau korban tidak kuasa untuk melaporkan kasusnya karena kemudian direvictimisasi oleh masyarakat dan oleh negara. Dan juga selain itu soal tidak adanya akses bantuan hukum, Kak. Nah, kondisi ini jelas menunjukkan bahwa negara itu abai sama hak atas rasa aman bagi setiap orang termasuk perempuan. Selain dia kemudian juga bukti lainnya ya, negara ini sama sekali tidak mau tidak punya etikat politiknya untuk mengesahkan RUU penghapusan kekerasan seksual. Ini yang paling dibutuhkan sebetulnya. Justru malah RUU PKS ini dipeti eskan, Kak. Nah, selain tidak ada perlindungan dalam level kebijakan.
Kedua, negara melalui aparat-aparatnya seringkali itu mengabaikan lewat penolakan laporan dan undue delay atau menggantungkan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan. Serem banget. Mungkin kalau misalnya contoh kasus itu banyak banget ya, LBH Jakarta, mungkin LBH Apik, itu nggak sedikit sekali laporannya ditolak sama polisi, diragukan bukti-bukti, dan bahkan di depan mata saya sendiri Kak, waktu mendampingi korban kekerasan. Polisi ikut juga mereviktimisasi korban. Jadi si korban malah kamu tahu nggak apa kalimatnya? Diapain lu Kak? Kamu bodoh gitu. Korban dianggap bodoh. Coba. Ini negara mana sih? Plus 62 bukan sih? Oke Kak, terus apa lagi nih Kak? Masalah-masalah di RUU Halu ini. Aku jujur Kak Citra, aku jadi shock tahu ngedengerin ini. Semoga teman-teman yang pengen membangun keluarga nggak shock juga ya. Tapi ini penting teman-teman ketahui bahwa negara sudah masuk banget ke ngatur-ngatur ke aspek-aspek kehidupan keluarga. Ada lagi yang ternyata yang mau bahas. Apa lagi Kak? Kak, banyak. Ya ampun, ini menunjukkan bahwa RUU Halu ini wow, luar biasa gak penting. Oke, coba apa lagi Kak? Oke, jadi kemudian nanti ketidakadilan gendernya itu tadi udah disebut 3 nih Kak ya. Coba ya kita uji dulu Kak Akom, inget gak ya? Denger gak ya? Pertama, apa tuh Akose? Itu tadi soal subordinat, domestifikasi, kekerasan. Sekarang nih soal pembatasan peran perempuan. Tadi katanya kan perempuan cuma di rumah. Nah, perempuan nggak boleh di ranah publik. Jadi perempuan nggak bisa lagi nih berkancah di bidang ekonomi, sosial, dan politik. Nah, akhirnya ujung-ujungnya perempuan itu dimiskinkan Kak oleh negara Kak. Ntar dulu Kak, ketua DPR kita aja kan perempuan, nggak bakal jadi ketua DPR dong Kak? Nah, nggak ada lagi nanti ketua DPR perempuan Kak kalau ini bisa maju Kak, gimana nih? Lah itu menteri-menteri ya banyak juga yang perempuan. Ya nggak bisa lagi. Waduh. Bisa jadi Kak aku cuma di rumah Kak sama temen-temenku Kak. Serem banget gak sih Kak? Oh iya, RUU ini negara ini kayak seolah-olah lupa nih, apalagi pengusulnya nih, pengusul RUU Halu. Itulah Kak, nggak penting lah pengusungnya. Dan sekarang juga sok-sok tarik-menarik dukungan tuh nggak penting banget ya kan, ketika dikritik tarik-menarik dukungan. Nah, terus yang paling penting substansinya teman-teman harus tahu. Emang PDKT tarik ulur? Maaf Kak, jadi curcol. Iya, nggak boleh catat ya. RUU ini lupa nih eksistensi perempuan yang jadi kepala keluarga. Padahal banyak banget kepala keluarga yang jadi tulang punggung keluarga di Indonesia Kak. Nah, nanti ini nggak cuma memiskinkan perempuan, dampaknya adalah memiskinkan si keluarga itu sendiri. Jadi apa yang mau ditahan-tahankan keluarga, ketahanan keluarga seperti apa pertanyaannya gitu. Dan pada akhirnya nanti ketika perempuan di RUU Cilaka juga disangkal keberadaannya sebagai pekerja, kemudian di RUU Halu juga perempuan dirumahkan. Nah, akhirnya nanti ini perempuan tuh sebenarnya akan menjadi tenaga kerja murah, terus akhirnya perempuan akan mengerjakan pekerjaan dinilai rendah oleh masyarakat yang tanpa perlindungan. Jadi sejalan nih RUU Cilaka sama RUU Halu, semangatnya sama. Nggak semangat sih menurut gue nggak punya kalimat lain lagi Kak nih selain semangat. Intinya adalah eksploitasi tanpa batas pasar tenaga kerja murah. Gila kita objek. Aduh guys, ini RUU Cilaka jadi Halu atau gara-gara Halu jadi Cilaka ya guys? Dua-duanya Kak. Nah, ada hal lagi yang menarik di RUU Ketahanan Keluarga Kak. Ini juga ngebahas soal orientasi dan keragaman seksual gitu ya Kak. Aku nggak terlalu ngerti. Kamu nggak bisa jelasin gimana Kak? Iya, kita paham dan sepakat ya kalau misalnya orientasi dan seksual gender peran itu beragam. Jadi kita nggak bisa bilang itu biner atau nggak bisa bilang itu cuma 1 atau 2 gitu kan. Itu salah besar. Nah, jadi si RUU Halu ini nantinya akhirnya RUU Halu ini dalam pasalnya jelas sebutkan bahwa kelompok LGBT itu adalah salah satu ancaman non fisik bagi keluarga. Nah, ini aneh banget. Ancaman? Lah, dikata penjajah. Yes, kemudian memasukkan juga homoseksual sebagai penyimpangan seksual. Kamu tahu nggak sih Kak, padahal ya pedoman praktis diagnosis gangguan jiwa 3 catatannya pada F.66, orientasi seksual itu bukan suatu penyimpangan. Itu penting. Tuh, catat ya Cien, bukan penyimpangan. Nah, jadi sebenarnya si RUU Halu ini tuh diusung-usung tuh karena sebenarnya beberapa kelompok ini merasa kalah kali ya waktu dalam uji material MK perluasan RKUHP. Jadi kemudian mereka
maksain banget. Aku juga bingung ya Kak, kenapa harus maksain banget, harus LGBT harus diperangi dan segala macam. Ih, nggak mau kalah banget. Gitu. Nah, jadi si RU ini nanti akhirnya ketika kemudian LGBT dianggap sebagai ancaman non fisik, maka teman-teman LGBT, teman-teman kita itu akan dipersekusi, diberangus juga hak-haknya. Dan akhirnya ya jelas tadi menyangkal keragaman seksual dan orientasi Kak si RU Halu ini. Gitu. Aku dari tadi shock mulu loh, kayak oke, mungkin biar nggak mungkin ribet teman-teman. Oke, jadi sebenarnya dari kakak sendiri, Kak Citra dan kawan-kawan yang advokasi penolakan RUU Halu ini, apa aja sih Kak tuntutan dari kakak-kakak yang advokasi RUU Halu? BTW ini juga advokasi kalian ya guys? Iya, ini advokasi bersama ya. Jadi kita mau ngajak teman-teman semua gitu untuk menolak pembahasan dan pengesahan RUU Halu dan RUU Cilaka. Dicatat tuh dua-duanya nggak penting tuh, karena dua-duanya merampas hak hidup kita, memarginalisasi kita. Cakep, lanjut Kak. Terus lanjutannya ada juga nih kita baca di media ya Kak ya, katanya kalau RUU Halu ini rencananya substansinya mau diintegrasikan dengan RUU yang lain. Wadaw, ini yang tadi kamu bilang omnibus keluarga. Nah, ini kita juga menolak kalau substansi atau pembahasannya itu akan dimasukkan, diselaraskan dengan RUU lain. Ya sama aja, nanti kalau misal RUU Halunya tidak dibahas lagi, tidak disahkan, ternyata cantol lagi ke substansi yang lain, sama aja. Berarti kita menolak sampai ke akar-akarnya. Terus, boleh lagi Kak, banyak nih Kak yang mau kita ajak teman-teman. Kita juga mau mengajak yang paling penting adalah mendesak supaya DPR segera membahas dan mengesahkan bersama pemerintah RUU penghapusan kekerasan seksual. Ini yang penting banget, ini yang kita butuhkan. Betul. Kalau RUU PKS disahkan, terus juga ditegakkan undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, ditegakkan undang-undang perlindungan anak, wah cus nggak perlu diatur tuh ketahanan keluarga. Kita sebagai warga negara merasa aman Kak, itu yang paling penting. Wow, menarik ya Kak. Teman-teman segitu aja dulu podcast seputar demokrasi dan hak asasi. Sebelumnya terima kasih nih Kak Citra dan kawan-kawan. Kami cuma bisa doain semoga tapi jangan cuma doain nih guys. Tapi juga harus turun tangan bareng-bareng ya kayak. Iya, untuk advokasi penolakan RUU Halu RUU ketahanan keluarga. Jangan halu nanti kamu cilaka. Oke guys, sekian dari gue Akom. Kita akan kembali lagi di podcast seputar demokrasi dan hak asasi berikutnya. Menarik kan? Jangan lupa ditungguin. Dah.